warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar TV Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama saya Erni Rusdi, saya Johar Manikam, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama untuk Apa Kabar Pare-Pare edisi kali ini. Baru-baru ini Direktur RSUD Andi Makassau, Dr. Reni Anggranisari, memberikan edukasi kepada sejumlah anak-anak binaan Puspaga Pedulita yang ada di Pasar Lakesi, Kota Pare-Pare, terkait bahaya mengisap lem yang kerap kali dilakukan oleh anak-anak dan kini menjadi salah satu yang mesti menjadi perhatian besar. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Pare-Pare, Dr. Reni Anggranisari, menjadi salah satu donatur dalam menghadiahi sepatu bagi anak-anak inspirasi Sekolah Anak Pasar atau ISAP binaan Puspaga Pedulita bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Pare-Pare. Pembagian sepatu bagi anak ISAP dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare, Haja Erna Rashid Tovan, baru-baru ini. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Dr. Reni Anggranisari mengedukasi anak-anak pasar terkait bahaya mengisap lem, perilaku menyimpang yang kerap ditemukan relawan ISAP di Pasar Lakesi. Dr. Reni Anggranisari berharap anak-anak yang kini tergabung dalam ISAP binaan Puspaga Pedulita dan PKK Pare-Pare memanfaatkan waktu luang dengan belajar dan mengasah diri. Adik-adik menggunakan waktu dibimbing belajar mengaji. Tapi tahu kan ada di lantai 3 tempat menghisap lem. Menghisap lem itu bikin orang fly, mabuk. Tapi nanti efeknya tidak bagus, bisa bikin mual, bisa bikin sesak napas, otaknya rusak, suka lupa-lupa, cepat marah. Nah, nanti kalau udah besar rusak semua organ tubuh kita. Jadi lebih baik kita hindari. Daripada menghisap lem, belajar di sini, belajar mengaji, belajar mencuci tangan, belajar menari. Apa tadi mau senam mau mereng, Jadi manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang baik selain bekerja. Adik-adik kan tiap hari ke pasar, bekerja ya. Nah, setiap jangan lupa pakai masker Nah, supaya tidak tertular penyakit, terutama corona. Di pasar, rajin cuci tangan. Kalau habis pegang-pegang apa ketemu teman ada di mana-mana tuh, tak sering begini. Nah, Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Turun dengan tim humanis peduli dari Satpol PP Cantik Satuan Pamong Praja Kota Pare-Pare terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan betapa pentingnya penggunaan masker untuk menjaga diri dari penyebaran virus corona dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Pare-Pare. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona dalam masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, Satuan Pamong Praja Kota Pare-Pare terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengingatkan betapa pentingnya menjaga diri dari penyebaran virus. Turun dengan tim humanis peduli dari Satpol PP Cantik. Kali ini mereka menyisir beberapa hotel di wilayah Kota Pare-Pare dan sasaran razia ini yakni pihak hotel yang tidak melakukan protokol kesehatan. Namun dari sidak kali ini tidak ditemukan pihak hotel yang melanggar dari aturan tersebut. Terlihat semua telah menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh di setiap lobi hotel. Selain hotel, sidak masker juga dilakukan di Taman Mati Rotasi. Dari sidak masker ini, masih banyak warga yang belum mematuhi aturan adaptasi kebiasaan baru, yakni menggunakan masker saat berada di tempat keramaian, meski pemerintah telah menyediakan papan bicara kawasan wajib masker. Kepala Satpol PP Kota Pare-Pare Muhammad Ansar melalui Sekretaris Prasetyo mengatakan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan rutin sebagai bentuk menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan berharap masyarakat menjadi sadar diri dan lebih waspada supaya terhindar dari virus COVID-19. Jadi pada sore hari ini
kami dari Satpol PP melibatkan tim Satpol Wantik, Satpol Wanita Cantik, humanis untuk turun ke lapangan, memantau hotel, rumah makan, dan taman-taman kota yang ada di Kota Parepare. Kami mensosialisasikan protokol kesehatan yang saat ini diwajibkan untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan pengukur suhu untuk hotel, restoran. Kami ke lapangan tadi juga di taman mati rotasi itu kami mendapatkan banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker. Jadi kami mensosialisasikan supaya pengunjung nantinya sadar sendiri menggunakan masker. Itu kegiatan kami. Erwin TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, Satpol PP Kota Parepare melakukan razia ke sejumlah kos-kosan dan penginapan. 4 pasangan bukan suami istri terpaksa digelandang ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan karena tidak bisa menunjukkan surat nikah dan kartu identitas. Dalam rangka menindak penyakit masyarakat, petugas dari Satpol PP Kota Parepare melakukan razia ke sejumlah kos-kosan dan penginapan. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 pasangan bukan suami istri di dalam sebuah kamar penginapan. Saat dilakukan pemeriksaan, para pasangan tersebut tidak bisa menunjukkan surat nikah, serta beberapa di antaranya juga tidak bisa menunjukkan kartu identitas, sehingga terpaksa digelandang ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Kepala Satpol PP Muhammad Ansar melalui sekretarisnya Prasetyo mengatakan, kegiatan ini dalam bentuk operasi justisi kependudukan dan penyakit masyarakat. Sementara pada malam tersebut ditemukan beberapa pasangan yang bukan suami istri serta tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Selanjutnya mereka yang diamankan tersebut kemudian dimintai keterangan dan didata identitasnya serta dilakukan pembinaan dan membuat surat keterangan agar tidak mengulangi kembali perbuatan mereka. Malam ini juga kita melaksanakan penertiban terhadap rumah-rumah kos dan beberapa wisma yang mana kita melakukan operasi justisi kependudukan dan penyakit masyarakat. Ya, jadi ada beberapa pasang yang kita amankan untuk kita data dan dilakukan pembinaan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan gas subsidi 3 kilo yang mana hanya dikhususkan untuk warga yang kurang mampu, Dinas Perdagangan Kota Parepare bersinergi dengan Pertamina melakukan inspeksi mendadak serta monitoring gas LPG 3 kg. Sidak ini dilakukan ke beberapa rumah makan di wilayah Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Perdagangan Kota Parepare bersinergi dengan Pertamina melakukan inspeksi mendadak serta monitoring gas LPG 3 kg. Sidak ini dilakukan ke beberapa rumah makan di wilayah Kota Parepare. Dalam sidak ini ditemukan rumah makan yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg oleh petugas, sehingga dalam kesempatan tersebut Dinas Perdagangan Kota Parepare memberikan arahan dan mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penukaran tabung LPG 3 kg ke tabung LPG non subsidi, yakni tabung gas 5,5 kg yang sebelumnya telah diprogramkan oleh pihak Pertamina. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hasan Ginca mengatakan, sidak ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan gas subsidi 3 kg yang hanya dikhususkan untuk warga yang kurang mampu. Ini kita bersinergi dengan Pertamina mencoba memotret usaha-usaha yang ada di Parepare terkait dengan pemakaian tabung yang layak dipakai. Kan LPG 3 kg itu kan kebutuhan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, beberapa rumah makan yang kita datangi itu masih ada yang menggunakan LPG 3 kg. Nah, kita datang ini adalah memberikan edukasi agar LPG 3 kg itu dikonveksi ke 5,5 sekian. Itu gratis dan disiapkan oleh Pertamina. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, Anda masih bersama kami. Sosok berikut ini layak dijadikan sebagai salah satu wanita yang menginspirasi di Kota Parepare. Kepeduliannya terhadap pendidikan dan dunia literasi tidak perlu diragukan lagi.
Karena kecintaannya pada buku sehingga ia menyulap teras rumahnya menjadi sebuah perpustakaan yang nyaman. Seperti apa ceritanya berikut kita simak bersama. Selama masa pandemi COVID-19, aktivitas belajar dari rumah harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Proses pembelajaran pun kini telah sepenuhnya dilakukan secara online dengan menggunakan gadget, dan seiring jalannya waktu, buku yang sebelumnya menjadi sumber ilmu kini sedikit demi sedikit digantikan oleh gadget. Sehingga minat baca yang semakin berkurang kini terjadi khususnya pada anak-anak. Kepedulian pada buku serta pendidikan yang mana dimulai dari membaca terus digaungi sebagian kalangan, dan hal itu butuh banyak perjuangan. Sosok inspiratif untuk membangun minat baca ini datang dari sosok perempuan yang rela menjadikan garasi rumahnya untuk menjadi taman baca. Dia adalah Fajriani dengan keprihatinan kepada anak-anak yang kini lebih sering menggunakan gadget dalam mengisi keseharian mereka, maka ia pun termotivasi untuk bagaimana menumbuhkan kembali minat baca serta untuk tetap membuat anak-anak dekat dengan buku. Setelah mendapatkan ide bersama suami dan anaknya, ia pun mendirikan taman baca yang khusus diprogramkan menjadi perpustakaan rumahan agar anak sekitar kompleks rumahnya tertarik untuk kembali membaca buku. Tak hanya itu, taman baca ini disulap menjadi tempat membaca yang ramah anak dan menyenangkan. Dinding-dinding penuh dengan buku-buku dipajang dengan rapi di rak-rak buku. Sebenarnya salah satu hal juga selain yang saya sampaikan tadi yang membuat saya tergerak untuk membuka secara umum perpustakaan milik saya ini, keresahannya melihat anak-anak di kompleks ini yang sudah mulai terkontaminasi dengan kenakalan-kenakalan remaja, bahkan ada yang anak-anak yang masih berusia SD itu sudah mulai merokok. Jadi disitulah saya targetnya memang khusus untuk anak-anak, karena saya menganggap bahwa pembentukan karakter itu dari anak-anak dan peningkatan minat baca itu memang sebaiknya dimulai dari dini. Itu alasan saya. Tapi kemudian belakangan berproses, banyak ternyata yang terpancing untuk datang ketika kami menjalankan satu program membaca gratis dan kursus bahasa Inggris gratis. Kami berikan peluang bukan hanya dalam kompleks ini tapi terbuka untuk umum. Kalau untuk mahasiswa sendiri banyak kok ya, mereka banyak dari luar ya, karena banyak yang kemudian datang meminjam buku pada saat mereka buka lapangan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 25 pasang sepatu akhirnya dihadiahkan kepada 25 orang anak pasar. Bahkan dari dana yang terkumpul dari sejumlah donatur seperti dari Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Parepare, Ketua Bayangkari, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, dan PLT Kepala Dinas Kesehatan juga akan memberikan bantuan tas dan alat tulis menulis. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Semangat nasionalisme dalam diri anak-anak pasar yang bertelanjang kaki dengan penuh hikmat mengikuti upacara bendera HUT RI yang ke-75 pada 17 Agustus lalu membuat sejumlah kalangan tersentuh dan menaruh rasa iba. Tak terkecuali bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan yang waktu itu bertugas sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan tersebut, Haja Erna Rashid Taufan menyerukan agar sejumlah pejabat yang hadir dalam upacara itu memberikan bantuan sepatu atau sendal kepada puluhan anak pasar yang kini dirangkul dalam komunitas inspirasi sekolah anak pasar atau ISAP Puspaga Pedulita Parepare dan membuahkan hasil. Terbukti, sebanyak 25 pasang sepatu akhirnya dihadiahkan kepada 25 orang anak pasar. Bahkan dari dana yang terkumpul dari sejumlah donatur, seperti dari Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Parepare, Ketua Bayangkari, Direktur RSUD Andi Makassau, dan PLT Kepala Dinas Kesehatan juga akan memberikan bantuan tas dan alat tulis menulis. Tak hanya menyerahkan semata, Haja Erna Rashid Taufan juga memasangkan hingga mengikat tali sepatu yang diberikan kepada anak-anak pasar tersebut. Rasa senang terpancar di wajah para anak ISAP ini, terlebih ketika mereka melakukan senam maumere bersama istri wali kota Parepare. Pas pembukaan ISAP ini minggu lalu, itu ya saya menghadirkan ibu-ibu pejabat, ibu Kapolres, ibu Dandim, ibu Kajari, semua. Saya ada direktur rumah sakit, ada kepala dinas kesehatan, dan bahkan ada Kementerian Agama. Ya saya di situ secara tidak sengaja
karena mereka sempat menaikkan bendera kebetulan bersamaan dengan acara 17 Agustus pembukaannya, itu tidak pakai sepatu semuanya. Saya juga tidak nyangka tadinya. Nah, mumpung ada semua ibu-ibu pejabat, saya bilang minta tolong kalau bisa siapa tahu ada ibu-ibu di sini. Ternyata mereka sangat respon, mulai Ibu Kapolres, Ibu Jari, semua direktur rumah sakit. Malah yang mereka setahu itu lebih. Jadi kami mau kalau misalnya setiap anak di sini yang memang belum terdeteksi ya melaporkan saja ke kita, nanti diberikan sepatu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Johar Manikam. Saya Mirusdin mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.